Berbagai jenis mesin dan teknologi pertanian modern digunakan dalam berbagai operasi pertanian saat ini. Tingkat yang berbeda dalam produksi tanaman termasuk pengolahan tanah tingkat primer dan sekunder, pembibitan dan penanaman, budidaya, aplikasi dan distribusi pupuk, pengendalian hama, pemanenan, irigasi, drainase, transportasi, penyimpanan, penanganan residu tanaman sebelumnya. Di zaman modern, petani yang melakukan pekerjaan berat di ladang menggunakan alat pertanian tradisional dan tua membuang-buang waktu dan kesehatan mereka. Teknologi di bidang pertanian telah mengubah dan meningkatkan produksi dan kualitas produk. Mesin pertanian modern telah meningkatkan industri pertanian menjadi yang terbaik. Belakangan, tenaga uap mulai menggantikan yang sama. Dan kemudian traktor bertenaga gas mengambil alih, diikuti oleh mesin diesel. Di negara-negara maju hal itu menyebabkan berkurangnya jumlah tenaga kerja tani, namun produksi pertanian terus meningkat dengan penggunaan mesin-mesin pertanian. Teknologi di bidang pertanian telah mengubah dan meningkatkan produksi dan kualitas produk. Di zaman modern, petani yang melakukan pekerjaan berat di ladang menggunakan alat pertanian tradisional dan tua membuang-buang waktu dan kesehatan mereka. Traktor yang dulu dikenal sebagai jenius teknologi di bidang pertanian kini menjadi berita lama. Mesin pertanian modern telah meningkatkan industri pertanian menjadi yang terbaik. Beberapa mesin yang penting dan paling sering digunakan adalah combine atau combine harvester, rotavator atau rotary tiller, bajak atau bajak, traktor trailer, power harrow, leveler, water bowser, mesin ripper, dan disc harrow. Dan berikut ini kami telah menyebutkan beberapa mesin pertanian terbaru dan kegunaannya dalam pertanian. Pertama adalah bajak, peralatan pengolahan tanah utama berfungsi sebagai alat traktor yang terpasang dengan traktor dan membantu mengolah tanah secara efisien. Sepotong mesin pertanian yang luar biasa ini digunakan untuk menyiapkan lahan di musim tanam. Entah itu tentang mengubah semua lahan baru menjadi pertanian, atau hanya menyiapkan pertanian yang ada untuk menabur benih, berbagai jenis bajak, bajak papan cetakan, bajak bolak-balik, bajak cakram, memungkinkan petani mengubah tanah menjadi persemaian yang kaya nutrisi untuk tanaman yang lebih baik. Kedua adalah traktor panen, ukuran yang lebih besar. Combine berfungsi seperti pemotong sisir untuk memotong tanaman dewasa dengan mengirik pada saat yang bersamaan. Penggabungan adalah salah satu mesin paling canggih yang membantu petani dengan menghemat waktu berjam-jam yang terbuang percuma dalam kegiatan panen. Multi-crop combine harvester dirancang sedemikian rupa sehingga kompatibel untuk memanen beberapa tanaman biji-bijian seperti gandum, jagung, jelai, sorghum biji-bijian, kedelai, oat, bunga matahari, beras. Pemanen multitanaman modern membuat panen lebih cepat sehingga ladang dapat dibuka untuk panen berikutnya dalam periode waktu minimum, dan kemungkinan produksi meningkat dalam periode tersebut. Ketiga adalah rotavator atau rotary roller. Rotavator atau anakan putar adalah peralatan pengolahan tanah serbaguna yang menggunakan serangkaian bilah untuk menaikkan tanah. Anakan rotary cukup populer di kalangan petani untuk memudahkan penyiapan persemaian di lahan pertanian. Peralatan ini terutama digunakan untuk memecahkan tanah di halaman rumput, pertanian, kebun, DLL. Penggunaan anakan rotari telah meningkat secara signifikan dalam operasi pertanian karena efisiensinya yang sederhana dan canggih sebagai alat pengolahan tanah. 4 adalah garudis. Garu cakram adalah salah satu alat pengolahan tanah penting yang dapat diinvestasikan oleh petani untuk meningkatkan produksi mereka. Peralatan pengolahan tanah ini juga digunakan dalam proses pengolahan tanah sekunder karena membantu memecah gumpalan tanah dengan mudah, efisien dan lebih cepat untuk memberikan hasil akhir yang kaya saat mempersiapkan persemaian akhir. Ini juga memungkinkan petani untuk mengendalikan gulma di sekitar tanaman setelah tanaman ditanam dan tumbuh. Kelima adalah menyamaratakan. Alat traktor ini membuat tanah lebih rata, halus dan permukaan diperoleh, memungkinkannya menciptakan lingkungan yang lembab untuk tanaman dan mengurangi konsumsi pupuk, benih, bahan kimia dan bahan bakar. Keenam adalah depresiasi, biaya yang dihasilkan dari keausan, dan keusangan perangkat.
Nilai mesin tertentu mungkin sedikit lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata mesin serupa selama perdagangan atau penjualan karena tingkat keausan mekanis. Pengenalan teknologi baru atau perubahan besar dalam desain dapat tiba-tiba membuat mesin lama menjadi usang dan secara signifikan mengurangi nilai residunya. Namun usia dan jam akumulasi penggunaan biasanya merupakan faktor terpenting dalam menentukan nilai sisa mesin. Sebelum menghitung penyusutan tahunan, umur ekonomis dan nilai sisa mesin harus ditentukan pada akhir umur ekonomisnya. Kehidupan ekonomi kendaraan adalah jumlah tahun di mana biaya harus diperkirakan. Ini seringkali lebih pendek dari masa pakai mesin, karena sebagian besar petani mengganti satu mesin dengan mesin lainnya sebelum benar-benar aus. Aturan praktis yang baik adalah memiliki umur ekonomi 10 hingga 12 tahun untuk sebagian besar mesin pertanian dan 15 tahun untuk traktor kecuali Anda tahu Anda akan segera membuat kesepakatan. Nilai sisa adalah perkiraan harga jual peralatan pada akhir umur ekonomisnya. Jumlah yang dapat Anda harapkan untuk menerima mesin bekas adalah biaya sebenarnya di pasar jika Anda menjual perangkat secara langsung atau nol jika Anda menjual perangkat setelah usang. Anda dapat dengan mudah menemukan perkiraan nilai sisa traktor dan kelas mesin pertanian lainnya menggunakan berbagai sumber. Perhatikan bahwa untuk traktor, pemanen gabungan dan pemanen hijauan, jumlah jam penggunaan tahunan juga diperhitungkan saat memperkirakan saldo. Aturan praktis yang baik adalah memiliki umur ekonomi 10 hingga 12 tahun untuk sebagian besar mesin pertanian dan 15 tahun untuk traktor kecuali Anda tahu Anda akan segera membuat kesepakatan. Nilai sisa adalah perkiraan harga jual peralatan pada akhir umur ekonomisnya. Jumlah yang dapat Anda harapkan untuk menerima mesin bekas adalah biaya sebenarnya di pasar jika Anda menjual perangkat secara langsung atau nol jika Anda menjual perangkat setelah usang. Anda dapat dengan mudah menemukan perkiraan nilai sisa traktor dan kelas mesin pertanian lainnya menggunakan berbagai sumber. Perhatikan bahwa untuk traktor, pemanen gabungan dan pemanen hijauan, jumlah jam penggunaan tahunan juga diperhitungkan saat memperkirakan saldo. Jumlah yang dapat Anda harapkan untuk menerima mesin bekas adalah biaya sebenarnya di pasar jika Anda menjual perangkat secara langsung atau nol jika Anda menjual perangkat setelah usang. Anda dapat dengan mudah menemukan perkiraan nilai sisa traktor dan kelas mesin pertanian lainnya menggunakan berbagai sumber. Perhatikan bahwa untuk traktor, pemanen gabungan dan pemanen hijauan, jumlah jam penggunaan tahunan juga diperhitungkan saat memperkirakan saldo. Faktor-faktor ini berasal dari laporan yang dipublikasikan tentang harga lelang peralatan yang digunakan dan perkiraan nilai rata-rata, sebagaimana adanya, dari kelas mesin pada kondisi mekanis rata-rata di pertanian. Nilai pasar sebenarnya akan bervariasi tergantung pada kondisi mesin, pasar saat ini untuk kendaraan baru, dan suka atau tidak suka lokal untuk model tertentu. Nilai yang sesuai harus dikalikan dengan daftar harga saat ini dari mesin alternatif dengan ukuran dan jenis yang sama, bahkan jika mesin sebenarnya dibeli atau akan dibeli dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang disebutkan. Contoh sedang digunakan dalam artikel ini untuk mengilustrasikan perhitungan. Misalkan ada traktor diesel 180 HP dengan harga yang tercantum $200.000. Diskon penjual diasumsikan mengurangi harga pembelian aktual menjadi $180.000. Memilih 15 tahun kehidupan ekonomi. Penggunaan traktor diharapkan menjadi 400 jam setahun. Dalam contoh untuk traktor 180 HP dengan penggunaan tahunan selama 400 jam, nilai sisa setelah 15 tahun diperkirakan sebesar 23% dari harga listing baru. Nilai sisa harga jual saat ini X faktor nilai sisa $200.000 $46.000. Total penyusutan harga beli, nilai salva G180.000 $46.000 $134.000. Dengan demikian penggunaan mesin dan teknologi pertanian modern yang disebutkan di atas, saat ini pertanian telah meningkat lebih seperti sains daripada seni. Satu-satunya tujuan penggunaan teknologi dan mesin dalam pertanian adalah meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan membuat pertanian lebih berkelanjutan.
Terima kasih, pecinta teknologi, kami harap kalian semua bisa terhibur. Bagi yang menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video teknologi lainnya. Sampai jumpa lagi.